Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba deh kalian pada pikir, emang sopan jadiin janda sebagai bahan candaan? Saya risih dengan cara Akang nih sama teman-temannya yang nyebut dan lucunin kami para janda. Bahkan dari kami tuh lebih seneng disebut single parent, bukan diolok-olok sebagai janda. Kalian harus tahu ya, status janda itu bukan pilihan yang mudah. Bahkan kalian tuh harus tahu juga, janda itu punya situasi yang gak mudah. Banyak banget nih teman-teman saya yang janda. Dalam kampanye Anda nih, terkesan seperti ngebagi-bagiin janda. Janda yang ini harus diurus sama bang ini, janda yang ini harus dinikahin sama mas itu. Ini tuh saya masih dalam kondisi marah. Bukan cuma Akang doang yang punya pandangan kayak gitu merendahkan semua janda, tapi pasangan Anda juga kayak gitu. Kemarin, saya ingatkan lagi ya, kemarin ia menghimbau agar janda dinikahi pemuda pengangguran. Lalu diklarifikasi atas nama bercanda. Rasa saya nggak perlu mengutarakan lagi ya. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan kenapa kalimat itu membuat saya kesal. Kalau misalnya di sini ada yang nonton, mungkin bisa bantu jelasin sama orang-orang yang nuduh saya buzzer. Kenapa saya bisa kesal banget sama hal ini? Terakhir, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Coba ya, kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Kang Emil, janda itu bukan jadi bahan candaan ya. Coba deh kalian pikir, emang sopan janda dijadiin bahan lelucon? Kami para janda tidak ingin menjadi janda, tapi keadaan yang memaksa kami menjadi janda. Kami lebih senang disebut single parent atau single mom daripada disebut janda, apalagi dijadiin bahan olok-olokan dan bahan candaan. Status janda itu tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang janda, apalagi membesarkan anak seorang diri. Walaupun kami janda, tapi kami punya harga diri dan kami terhormat, Kang. Ingat, Kang Emil juga punya anak perempuan. Di dunia ini tidak ada satu wanita pun yang ingin menjadi janda, Kang. Tapi takdir dan nasib menjadikan kami seorang janda dan tulang punggung di dalam keluarga. Kami janda, kami juga manusia. Kami juga punya hak untuk hidup bahagia dengan cara kami sendiri dan kehidupan kami sendiri. Kami janda tidak perlu dikasihanin. Kami masih punya kaki dan tangan untuk mencari nafkah buat biayain anak-anak kami. Dipikir dulu, Kang. Kalau mau ngomong begitu, Kang. Kata-kata Akang menyakiti hati kami para janda di dunia ini. Ikut latah seperti Suswono, Ridwan Kamil di depan masa olok-olok status janda. Warganet pun geram. Belum kelar pernyataan Suswono yang dianggap menistakan Nabi, kini Ridwan Kamil pun latah mengolok-olok status janda. Ridwan Kamil seolah enteng memandang rendah status janda. Di depan masa yang terlihat banyak kaum perempuan, Ridwan Kamil pun mengatakan nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman, akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis, dan akan diberi sembako oleh Bang Adnan, ucap calon gubernur DKI Jakarta itu. Sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono dari PKS juga dianggap menistakan Nabi Muhammad. Jokowi dukung RK Sus, sementara itu RK ngobrol janda. Suswono janda kaya harus menikahi pemuda pengangguran seperti Nabi Muhammad. Kesimpulan Jokowi versus janda. Kecaman terhadap mantan gubernur Jawa Barat ini pun diberikan warganet. Lagi dan lagi, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta, melakukan kesalahan besar dengan menghina perempuan. Kalau masih ada perempuan yang memilih dia, serius kamu tuli nada banget.
Hal yang sama juga diungkap akun John Sitorus. Astaga, habis Suswono sekarang giliran Ridwan Kamil melecehkan perempuan. Nanti janda-janda akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis sambil mereka ketawa sinis. Gak kapok ye merendahkan perempuan terus. Sementara itu, hasil survei Indo Polling Network menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno lebih unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Berdasarkan hasil simulasi pilihan tertutup tanpa kartu bantu, elektabilitas Pramdul mencapai angka 47,3%, diikuti pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di angka 394%. Menurut Direktur Riset Indo Polling Network Dewi Arum Nawang, dalam rilis hasil survei di Jakarta Rabu, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dengan 3,8%. Adapun survei dengan simulasi kertas suara menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno masih dalam tren di posisi teratas dengan 48,4%. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di kisaran 38,4%. Saya juga lihat videonya tuh. Jadi Ridwan Kamil dan Suswono ini sebenarnya ada masalah apa dengan seorang wanita, seorang single parent atau janda sebenarnya? Kenapa omongannya di kampanye itu nggak jauh dari kesan melecehkan harkat wanita dengan kata-kata yang nggak pantas? Sebenarnya dua orang itu ada masalah apa? Sebelumnya tuh Suswono itu ya yang dari PKS ini dengan lantang dan berulang-ulang itu dalam kampanyenya itu seolah melecehkan Rasul dengan kalimat yang seolah Rasul itu anak muda pengangguran yang menikahi janda kaya. Dan terlebih menyakiti saya karena ibu saya juga seorang single parent. Janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Ada apa dengan janda? Nggak tahu kenapa pasangan Ridwan Kamil Suswono ini kok keseringan berbicara tentang janda gitu ya. Kemarin wakilnya blunder mengungkapkan soal candaan janda dan mengaitkannya dengan Nabi. Sekarang calon gubernurnya mengaitkan dengan Habibur Rahman dan rekan-rekannya untuk menafkahi janda-janda, lahir batin dan lain sebagainya. Emang janda-janda itu candaan ya? Bagi teman-teman pendukung Ridho itu, tolong beritahu apa alasan untuk menganggap bahwa kata janda-janda itu atau kelompok janda-janda itu
ya layak untuk kemudian dijadikan bahan candaan atau bahan tertawaan. Saya nggak ngerti gitu. Ini antara pikiran jorok tentang janda-janda muda atau ketidakmampuan menghargai orang-orang tua yang menjadi janda dan memperjuangkan anak-anak mereka dengan susah payah. Saya nggak paham arah dari candaan soal janda-janda di tengah masa-masa pilkada ini. Pak Ridwan Kamil, tolong jelaskan sedikit. Apa alasan Anda untuk membawa candaan yang tidak bermutu itu ke dalam panggung-panggung kampanye Anda? Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Saya kira pernyataan ini banyak menyakiti banyak orang yang tentunya mereka mengalami dengan langsung. Saya pikir dengan nalar akal sehat kita berpikir bahwa mungkin situasi itu jelaslah tidak mudah dan tidak ada satupun ya orang di dunia ini menginginkan hal-hal demikian, teman-teman. Jadi saya pikir hargailah Pak, apalagi itu wanita, ya itu adalah para ibu-ibu ya yang melahirkan kita ke dunia.